Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan berseteduh bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara, kata hati pertama-tama itu berbicara tentang organ vital yang berfungsi menawarkan dan menetralisir racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lainnya di dalam tubuh kita. Karena itu, hati merupakan organ tubuh yang sangat vital dan sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya para pakar kesehatan menganjurkan kita untuk menjaga dan merawat hati atau liver kita dengan baik. Dan salah satu anjuran itu biasanya berkaitan dengan olahraga dan pola makan yang sehat. Karena jika terjadi kerusakan pada hati atau liver kita, maka seluruh tubuh kita akan mengalami masalah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, hati berbicara tentang nurani kita. Hati nurani adalah tempat di mana Allah berbicara kepada kita. Hati nurani juga berfungsi untuk memfilter segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kita, entah itu yang bersifat baik, positif, atau sesuatu yang sifatnya jahat dan negatif. Karena itu, kalau filternya bermasalah, kalau hati nuraninya bermasalah, maka dia tidak akan pernah bisa menyaring hal-hal yang negatif masuk ke dalam kehidupan kita. Hal-hal negatif ini bisa berbicara tentang kejahatan, bisa berbicara tentang luka hati, kepahitan, kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya yang disebut sebagai sakit hati. Dan kalau kita tidak bisa memfilter hal-hal yang demikian, maka dipastikan seluruh hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang jahat dan hal-hal yang negatif yang ujungnya sangat merugikan hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kalau hati kita tidak terjaga dengan baik, maka yang terpancarkan bukanlah kehidupan, melainkan kematian. Itu berarti menjaga hati adalah sesuatu yang sangat penting. Sama ketika kita harus menjaga hati dalam arti liver di dalam tubuh kita agar dapat menetralisir racun, mengatur sirkulasi hormonal, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan lain sebagainya. Kalau fungsi hati itu begitu vital di dalam organ tubuh kita, maka fungsi hati nurani pun tak kalah vitalnya dalam kehidupan kita, saudaraku. Itulah sebabnya kita perlu menjaga hati nurani kita sedemikian rupa, agar olehnya hidup kita dituntun dalam kebenaran, menuju pengenalan akan Tuhan yang benar. Kisah Rasul 24 ayat 16 berkata, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Pertanyaannya, bagaimana agar hati nurani kita tetap terjaga dan murni? Pertama-tama tentu kita harus menyerahkan itu kepada Allah, karena memang Allah lah yang sanggup memurnikan, menyucikan, dan menguduskan hati nurani kita oleh kuasa darah Kristus. Yang kedua, kita harus memenuhi hati nurani kita dengan firman Allah, karena firman Allah berkuasa untuk memurnikan hidup kita.
Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 9-11 yang berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dari nasihat firman Tuhan di atas, saudaraku, memberikan indikasi yang begitu jelas bahwa untuk memiliki hati nurani yang bersih, kita harus senantiasa dipenuhi dengan firman Allah. Dengan kita membaca firman Allah secara rutin, secara kontinu, itu artinya kita sedang memberi hati kita untuk dibersihkan oleh Allah. Sehingga segala bentuk penyakit hati yang namanya kebencian, kemarahan, luka batin, dendam, iri hati, kemunafikan, dan lain sebagainya dapat kita tinggalkan dalam kehidupan kita dan digantikan dengan hati nurani yang bersih, sukacita, damai sejahtera, penuh pengampunan, penuh kasih, rendah hati, dan senantiasa taat kepada Allah. Melalui firman Tuhan ini, saudaraku, mari kita menyerahkan hati kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah Allah menguduskannya supaya dari dalam diri kita terpancar kehidupan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dan menguduskan hati nurani kami, sehingga kami dituntun untuk senantiasa memiliki kehidupan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah, supaya melaluinya terpancar kehidupan dan hidup kami menjadi saksi yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku.